Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa perkembangan yang dialami oleh manusia dalam hidupnya, dan masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perkembangan remaja secara umum terbagi atas 3, yaitu remaja awal yang pada umumnya usia 12-15 tahun, remaja pertengahan usia 15-18 tahun, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Adapun aspek perkembangan remaja yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan perkembangan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada remaja dimulai dengan kematangan seksual. Kematangan seksual pada perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi, tumbuh bulu di sekitar kemaluan atau ketiak, bertambah besar buah dada, dan pinggul membesar. Kemudian, pada laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, kaki, atau ketiak. Kemudian terjadi perubahan pada suara, tumbuh kumis, dan tumbuh jakun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya kematangan seksual pada remaja. Yang pertama yaitu faktor keluarga atau keturunan. Biasanya anak perempuan akan mengalami kematangan seksual sejalan dengan umur ibu atau kakak perempuannya pada saat mereka mengalami kematangan seksual. Yang kedua yaitu faktor inteligensi. Anak-anak yang memiliki inteligensi tinggi cenderung memiliki kematangan seksual lebih awal daripada anak-anak yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata. Yang ketiga yaitu faktor kesehatan. Kondisi kesehatan yang bagus mulai dari perawatan kandungan sampai sesudah lahir dan mendapatkan perawatan yang bagus akan mengakibatkan kematangan seksual datang lebih awal. Kemudian yang keempat, faktor gizi. Bagi anak-anak yang memperoleh gizi yang bagus akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Akibatnya, kematangan seksual datang lebih awal. Yang kelima yaitu status sosial ekonomi keluarga. Kondisi keluarga yang baik akan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengalami kematangan seksual lebih awal, karena mereka memiliki standar kesehatan yang bagus. Dengan memberikan gizi yang cukup kepada anak atau anggota keluarga, sehingga anak-anak akan tumbuh dengan sehat dan memungkinkan mengalami kematangan seksual lebih awal. Kemudian yang keenam yaitu ukuran tubuh. Anak-anak yang lebih tinggi dan lebih gemuk daripada temannya atau teman sebayanya memungkinkan akan mengalami kematangan seksual lebih awal. Dan faktor yang terakhir yaitu bentuk tubuh. Bagi anak-anak yang mempunyai tubuh feminim atau pinggul besar, kakinya pendek, akan mengalami kematangan lebih awal daripada anak-anak yang bentuk tubuhnya maskulin. Aspek perkembangan pada masa remaja yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Piaget atau dalam Oxford 1984 menjelaskan bahwa selama tahap operasi formal yang terjadi sekitar usia 11-15 tahun, seorang anak mengalami perkembangan penalaran dan kemampuan berpikir untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya berdasar pengalaman langsung. Struktur kognisi anak mencapai kematangan pada tahap ini. Potensi kualitas penalaran dan berpikir berkembang secara maksimum. Remaja yang sudah mencapai perkembangan operasi formal secara maksimum mempunyai kelengkapan struktural kognisi sebagaimana halnya orang dewasa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemikiran remaja dengan penalaran umum sama baiknya dengan pemikiran aktual orang dewasa, karena hanya secara potensial sudah tercapai. Selanjutnya,
Melalui perkembangan operasi formal yang maksimum, remaja akan dapat mengatasi persoalan-persoalan di kelas yang terjadi dahulu, sekarang, atau yang akan datang, persoalan hipotesis, dan persoalan proporsi verbal. Selanjutnya, perkembangan emosi. Selama masa remaja, perkembangan afektif yang berpengaruh terhadap emosi remaja ditandai dengan dua faktor utama, yaitu perkembangan idealisme dan perkembangan kepribadian. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Beberapa emosi yang menonjol pada remaja yaitu perasaan khawatir. Biasanya muncul karena imajinasi remaja yang berhubungan dengan orang, barang, atau situasi. Selanjutnya, cemas mengandung perasaan takut sebagaimana halnya dalam emosi khawatir. Kemudian, emosi jengkel berkaitan dengan emosi marah dan perasaan yang tidak menyenangkan. Remaja yang tidak mampu menyelesaikan diri cenderung merasa jengkel. Kemudian frustasi, yaitu apabila remaja mengalami kegagalan untuk menyesuaikan diri dan tidak mampu memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, emosi cemburu dapat muncul jika remaja merasa tidak aman atau takut kehilangan afeksi atau status yang dimilikinya. Kemudian, iri. Iri ini agak mirip dengan emosi cemburu. Hanya saja, cemburu emosi iri cenderung bersangkutan dengan materi. Yang keempat yaitu perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohber terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu prakonvensional, dengan karakteristik perkembangan moral, ketaatan terhadap hukuman, berupaya untuk menghindari hukuman. Instrumental, yaitu aku akan melakukan itu jika kamu melakukan sesuatu untuk aku. Tingkat perkembangan moral yang kedua yaitu konvensional, dengan karakteristik persetujuan interpersonal, yaitu aku akan melakukan itu dengan baik dan kamu juga melakukannya sebagaimana aku melakukannya. Hukum dan aturan, yaitu saya akan melakukan itu sebab adalah hukum. Tingkat perkembangan moral yang ketiga yaitu postkonvensional, dengan karakteristik kontrak sosial, yaitu saya akan melakukan itu sebab hal itu adalah yang terbaik untuk semua orang. Etika universal, yaitu aku akan melakukan itu sebab adalah hak atau kebenaran yang bersifat universal. Yang terakhir atau yang kelima yaitu perkembangan sosial. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Remaja mengorganisasi ciri-ciri kultur tertentu dan menjadikannya sebagai ciri khas mereka sendiri, termasuk misalnya model rambut, pakaian, musik, dan semacamnya yang membedakannya dengan ciri-ciri kelompok usia lainnya. Perkembangan sosial terdapat hubungan resiprokal antara perkembangan sikap dan perilaku remaja dengan lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan fisik seperti keadaan rumah dan perabotnya, fasilitas belajar, dan semacamnya. Sekian penjelasan tentang perkembangan masa remaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.